Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Akbar Wibowo. Kali ini gue akan membahas tentang sebuah gadget. Sesuai dengan judul, gue akan membahas tentang sebuah flagship yang saat ini dijual dengan harga 1 jutaan, memakai Snapdragon 8XX dan Android-nya pun ya, apakah di tahun 2020 ini masih bisa digunakan dengan baik? Karena flagship ini sebenarnya flagship tapi dikeluarkan tahun 2017, yang itu berarti sudah hampir 3 tahun. Gue udah pakai handphone ini sekitar sebulan lebih untuk mereview gimana dalam pemakaian sehari-hari. Oke, kita mulai review dari flagship ini. Ya, yang akan gue bahas kali ini adalah smartphone flagship dari LG, yaitu LG G6. LG G6 ini sendiri dikeluarkan tahun 2017, memakai Snapdragon 821 dengan internal 32GB, RAM 4GB, dan kamera belakang ada dual. Dan menariknya di kamera belakang ini ada ultra wide seperti halnya yang sekarang sedang kekinian. Dan untuk ukuran megapiksel ini standar pada masa itu 13 megapiksel. Lalu dari bodinya sendiri, di belakangnya dilapisi oleh glass Corning Gorilla Glass 5 kalau di spesifikasinya. Lalu di depannya Corning Gorilla Glass 3. Di samping-sampingnya ada stainless, sudah memakai USB Type-C juga, speaker Dolby Atmos, masih ada jack 3,5 mm. Lalu apalagi sih yang istimewa dari ini? Oh ya, mungkin kalau yang baru pertama kali megang akan cari-cari di mana tombol powernya. Tapi ternyata tombol powernya menyatu di sini, di tempat dari fingerprintnya. Oke. Nah, lalu bagaimana sih performa daripada handphone ini? Apakah masih bisa mencukupi kebutuhan harian kita ataukah kurang? Menurut gue, selama gue pakai 1 bulan, handphone ini untuk pemakaian casual, game-game ringan, nonton YouTube, untuk tethering, sangat-sangat bisa diandalkan. Baterainya sendiri memiliki 3300 mAh dengan charger fast charging 3.0 yang mempunyai daya hingga 18 watt dari LG, dan katanya bisa mengisi 0-50% dalam 30 menit. Untuk pemakaian sehari-hari pun ini cukup bisa diisi 1 kali sehari, asalkan tidak bermain game yang sangat berat. Untuk dipakai game pun, memang Snapdragon tipe 821 ini dikenal sebagai Snapdragon yang cukup panas. Oleh karena itu, ketika kita bermain game sebentar, mungkin akan terasa sedikit hangat di bagian belakang. Oke, kita akan coba untuk memainkan sebuah game di sini. Mainkan Mobile Legends, oke? Nah, bagaimana kita lihat bagaimana proses startup dari Mobile Legends sendiri. Cukup cepat sebenarnya. Grafik yang dihasilkan pun cukup bagus, meskipun tidak super bagus. Jujur gue nggak begitu sering memainkan Mobile Legends ini. Cuman gue install ini karena ingin menunjukkan bagaimana dari kualitas nih. Grafik yang didapat pun high, meskipun bukan ultra, namun sudah sangat bagus. Cukup smooth untuk dimainkan, cukup ya oke lah tuh. Nah, di sini ketika mulai startup belum terasa panas, namun sudah ada pertambahan suhu di bagian belakang sini. Oke, kita sudahi untuk bermain. Gue gak akan coba main game di sini karena gue cuma mau bikin video singkat doang sih. Gimana? Apakah ini masih direkomendasikan dengan harga 1 jutaan? Waktu itu gue beli sebulan yang lalu itu sekitar 1,3 juta.
Mungkin saingan dari ini adalah Xperia XZ Premium ya. Namun menurut gue kenapa ini lebih gue rekomendasikan, karena dari segi model cukup kekinian lah. Layar sudah 18:9, bezel atas bawahnya pun tidak begitu tebal, lalu layar body bagian belakangnya cukup glossy, ya cukup kesan mewah lah di bagian belakang tuh. Kilauan-kilauannya itu cukup. Lalu kita ke sektor kamera. Sektor kameranya sendiri 13 megapiksel, wide dan ultra wide. Nah, bagaimana handphone di tahun 2017 sebenarnya belum populer dengan kamera ultrawide, namun LG sudah berani mempeloporinya dengan kamera ultrawide ini. Dan satu lagi yang gue sering pakai, karena gue adalah iPhone user, tapi kadang-kadang gue juga males untuk ke ATM untuk ngisi kartu tol atau flash e-money apapun itu. Gue sangat-sangat memakai fitur NFC dalam handphone ini. Handphone ini sudah dilengkapi NFC. Nah, kita mencontohkan kartu ini, ditempelkan sini, otomatis NFC-nya bekerja. Loading, nah, tuh bisa cek saldo, top up. Gue biasa top up di aplikasi e-commerce, baik itu Tokopedia atau Bukalapak. Ya, dengan ini gue nggak usah capek-capek ke ATM, dengan cukup dengan NFC di handphone ini. Selain itu, untuk tethering pun cukup bagus, penangkapan sinyal bagus, ini bisa 4G. Lalu mungkin yang jadi kekurangan adalah memori internal. Memori internal yang dipunyai oleh handphone ini hanyalah 32 GB. Mungkin akan terasa kurang, namun jangan khawatir karena masih bisa ditambah dengan micro SD. Berbanding terbalik dengan kehadiran slot micro SD, handphone ini tidak dilengkapi dengan slot dual SIM, namun hanya single SIM. Mungkin itu jadi salah satu kekurangan lainnya yang dimiliki handphone ini. Di luar itu, mungkin handphone ini cukup baik. Bagaimana bisa menonton Netflix cukup baik, YouTube lancar, apapun itu bisa dilahapnya oleh Snapdragon 821 dan RAM 4 GB-nya masih terasa sangat cukup untuk pemakaian sehari-hari. Mungkin akan terasa sedikit agak laggy ketika memainkan game-game berat seperti halnya COD atau PUBG. PUBG masih bisa dengan settingan grafik yang tidak terlalu baik apabila Anda ingin FPS yang stabil. Nah, segitu aja review singkat dari gua tentang LG G6, handphone 1 jutaan murah yang bisa dibilang untuk pemakaian daily driver selama ini gue cukup puas, sangat worth it. Berdasarkan harga yang gue keluarkan dan apa yang gue dapat, sangat-sangat membahagiakan. Sekali lagi, thank you for watching. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan info-info lainnya dari channel gue. Please like and share ke semua rekan-rekan Anda. And see you when I see you.